Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Vika Dwi Channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai bab yang ke-8, yaitu Assessing Command Line. Nah, video kali ini, lalu apa saja sih yang akan kita bahas di bab 8 ini? Nah, yang kita akan bahas di materi bab 8 ini, yang pertama ada Translate Language in Debian, dan yang kedua ada pengenalan basic terminal, dan yang ketiga ada password root pada Debian. Yang mana kita akan membahas tentang mengubah bahasa pada Debian sebelumnya saat melakukan proses menginstalasi itu kita memilih bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan mengubah menjadi bahasa Inggris. Langsung saja teman-teman masuk ke aplikasi VirtualBox-nya ya. Nah, pertama-tama kita akan masuk ke VirtualBox-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah berada di VirtualBox. Lalu saya akan merunning Debian dulu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan login terlebih dahulu ya. Kita masukkan sandi. Nah, di sini saya akan klik aktivitas. Nah, lalu kita cari aplikasi terminal. Nah, untuk mengganti bahasanya, caranya kita masuk ke root dulu ya. Di sini saya sudah masuk ke root dulu dengan mengetikkan perintah show. Nah, sandi. Jika saat masukkan sandi nanti tidak terlihat, itu tidak apa-apa. Teman-teman jangan khawatir karena memang itu tidak terlihat ya. Oke, sekarang saya sudah berada di root. Untuk mengganti bahasa, teman-teman, kita ketikkan sudo dpkg min reconfigure. Jika sudah, teman-teman enter. Nah, ketika di enter, tampilannya akan seperti ini, di mana kita bisa mengganti bahasanya. Jika sekarang teman-teman menggunakan bahasa Inggris, terus ingin diganti menjadi bahasa Indonesia, teman-teman scroll saja ke bawah. Lalu cari kodenya yaitu yang yang ini ya teman-teman, yang ID id.utf8 Tapi jika teman-teman ingin mengganti ke bahasa Inggris, teman-teman cari kodenya yaitu yang EN. Nah, ini ya, yang EN US UTF 8 UTF 8. Nah, teman-teman bisa pilih yang ini dengan cara tekan spasi. Jika sudah, kita enter. Lalu teman-teman arahkan kursornya ke yang IN ID UTF 8. Lalu enter. Nah, ini dia akan mengantri lokal. Kita tunggu saja sampai generasi konkretnya ya. Sekarang kita akan mengganti bahasa kita dengan klik aktivitas. Lalu cari pengaturan. Lalu klik. Lalu kita scroll cari yang wilayah dan bahasa. Ini yang ada gambar benderanya, kita klik. Di sini kita klik bahasa ya, yaitu English. Lalu selesai. Dan sekarang kita reboot dulu. Kita power off dulu ya teman-teman. Nah, kita start lagi.
Nah, di sini kita login terlebih dahulu. Nah, di sini bahasanya sudah terganti ya. Yang tadinya di sini hari Sabtu itu menjadi Saturday. Yang tadinya aktivitas jadi activity. Lalu di sini akan muncul opsi yang mana kita harus memilih bahasa pada penamaan. Nah, file di sini kita klik yang add the names. Nah, oke. Sudah selesai ya untuk mengubah bahasa pada Debian servernya. Nah, oke, sekarang kita ke materi yang kedua. Nah, sekarang kita ke pembahasan yang kedua, yaitu pengenalan basic terminal. Basic terminal itu apa sih? Basic terminal yaitu suatu konfigurasi dasar atau perintah dasar yang sangat sering digunakan pada OS Linux. Jadi sebelumnya kita masuk lab besar atau konfigurasi yang rumit, itu kita harus mengetahui dulu perintah-perintah dasar dalam terminal. Langsung saja teman-teman bisa buka VirtualBox-nya ya. Nah, di sini saya sudah masuk ke VirtualBox-nya, lalu kita merunning saja langsung Debian-nya. Nah, di sini tunggu ya, teman-teman. Seperti biasa, kita akan menunggu merunningnya. Nah, di sini kita ke activity, lalu cari terminal. Nah, saya sudah masuk ya. Saya akan memperkenalkan dari penamaan yang terdapat pada terminal ini. Mulai dari yang ini ya, teman-teman. Ini penamaan ini. Jadi apa itu? Nama sebelum tanda ada tanda @ ini. Yang ini ya, ini @ ini. Nama sebelum tanda @ ini merupakan penamaan yang digunakan sebagai user yang mana ini sudah kita tetapkan pada saat proses instalasi. Nah, nama ini juga muncul ketika kita akan masuk ke desktop Debian kita. Lalu apa yang dimaksud dengan nama setelah @ ini? Ya, ini ya. Yang ini merupakan hostname yang digunakan pada Debian server ini. Yang mana hostname itu digunakan sebagai penamaan jaringan. Jadi misalkan server ini berada di Pontianak, sedangkan saya berada di Surabaya, dan ketika saya ingin meremor server yang berada di Pontianak, ini maka saya harus menggunakan penamaan host ini sebagai penamaan untuk meremote. Nah, lalu apa yang dimaksud dari tanda lengkung yang ini? Tanda lengkung yang ini. Yang ini yang seperti tanda min, tapi melengkung. Maksudnya adalah ketika terdapat lambang ini pada terminal kita, itu menandakan kalau kita sedang berada di home directory. Oh ya, untuk mengecek username, kita teman-teman bisa mengetikkan perintah whomi. Lalu enter. Ini adalah username saya, ini ya. Untuk mengecek hostname, teman-teman bisa lakukan perintah hostname ctl, lalu enter. Nah, ini adalah settingan atau konfigurasi. Di sini hostname saya adalah Vika Dwi. Kita clear dulu ya, teman-teman. Biar tidak mengganggu. Nah, teman-teman bisa nulis pwd untuk mengecek di mana kita. Sekarang saya enter ya. Nah, di sini benar karena sekarang saya ada di home. Nah, saya akan masuk directory lain dengan perintah cd flash tc. Kita enter. Maka lambang lengkung yang tadi ini akan hilang ya, teman-teman. Saya akan coba ke home directory lagi dengan perintah cd spasi flash home flash Vika Dwi.
Oke, saya enter ya. Nah, di sini lambang lengkungnya itu muncul lagi. Karena saya sudah kembali ke home ya. Lalu apa yang dimaksud dari tanda dolar ini? Lambang dolar ini merupakan penandaan hak akses ketika terdapat lambang ini. Berarti teman-teman hanya memiliki hak akses pada user ini, dan jika teman-teman memiliki lambang ini, maka teman-teman hak akses root, null hak akses root. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke dalam hak akses root? Di sini teman-teman tuliskan su saja, lalu enter password, enter. Nah, ketika masih keluar seperti ini home, teman-teman tidak perlu khawatir, tuliskan exit saja. Kita enter. Nah, terus lalu kita coba. Nah, saya perintahkan su lagi ya. Lalu kita enter password. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, tanda dolarnya sudah hilang ya. Itu menandakan saya sudah dapat hak akses root. Lalu kenapa tanda lengkungnya juga hilang? Itu karena home directory root dan user itu berada ya. Jadi saya akan masuk ke home directory root dengan cara perintah cd slash root. Seperti ini, kita enter. Sekarang saya sudah berada di home directory. Nah, direktorinya root. Saya akan coba pwd. Kita enter. Untuk cek keberadaan saya, oke, benar. Sekarang saya sedang berada di root. Oke, jadi seperti itu untuk pengenalan basic terminal ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu password root pada Debian. Yaitu password root pada Ubuntu. Jadi Debian dan Ubuntu itu berbeda ya. Dimana pada proses instalasi Debian itu kita bisa langsung memasukkan password root atau langsung membuat password root, sedangkan pada Ubuntu saat proses instalasi tidak menampilkan parameter password root. Jadi kita harus membuat password root ya setelah selesai instalasi. Nah, sekarang kita akan membuat password root pada Ubuntu. Langsung saja teman-teman masuk ke VirtualBox-nya. Nah, kita login terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita klik dulu. Nah, di sini kita membuat password root dengan perintah sudo passwd. Lalu kita enter. Nah, di sini kita masukkan password untuk akun kita, untuk username kita, bukan langsung membuat password root. Nah, saya akan masukkan password terlebih dahulu ya. Kita enter. Nah, di sini kita masukkan password root kita. Misalnya di sini saya gunakan 411 ya. Jika sudah, kita enter. Di sini kita masukkan lagi 4141, kita enter. Nah, di sini password update successfully ya. Sekarang kita masuk ke root dengan perintah su, lalu kita enter, lalu kita masukkan password rootnya ya, yaitu 4141. Nah, di sini saya sudah berada di root. Sekarang kita cek posisi kita dengan ketikan pwd, enter. Di sini kita masukkan perintah cd saja slash root. Kita enter. Oke, sudah berhasil ya. Di sini saya berada di root. Saya sudah membuat password untuk rootnya. Jadi seperti itu untuk pembuatan password root pada Ubuntu. Nah, jadi seperti itu untuk pembahasan kita mengenai bab yang ke-8. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. See you in the next video.